cinta-cinta monyet gitu yang kayak kamu tahu nggak gitu, padahal kayak kok kamu tahu nggak sih kayak kamu gitu doang si SD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zikna Aziatul Fani. Kalian bisa manggil aku Fani. Aku mau ngasih tahu nih, ada program paling the best yaitu Piring Pertanyaan Iringan. Kalian penasaran kira-kira gimana ya kelanjutannya? Oh iya, tunggu dulu. Nanti bakal ada reaction dari Ustadz. Check it out. Pernah lah, siapa sih manusia yang nggak pernah bohong? Tentu pernah. Aku pernah bohong dulu. Pernah sih. Pernah bohong. Kadang biasa aja, kadang deg-degan dikit. Tergantung nggak sih bohongnya sama siapa? Pertama-tama sih yang pasti deg-degan lah. Cuman kalau misalkan udah terbiasa jadi terlalu kebal ya udah jadi kayak biasa aja. Gimana ya, kayak nikmat aja gitu semuanya enggak kalau udah ngebohong. Rasanya senang. Sesat. Rasanya sih pertama sih deg-degan, terus kayak ngerasa nggak enak sama diri sendiri, ngerasa nggak enak juga gitu. Tapi ya itu lama-lama juga akan menghilang dengan seringnya waktu. Biasa aja, cuman waktu awal bohong pasti ada deg-degan, cuman habis ngebohong kayak ya udah lupain aja gitu. Buset. Pernah. Nah, pernah itu dengar. Pernah. Sebenarnya bingung ya, karena kadang ya kita bohong juga ada buat kebaikan, contoh gitu kan, nutupin kesalahan orang. Tapi kan namanya ya bohong, nggak tahu sih, gue orang suka bohong ya, jadi kalau misalnya gitu, kadang nutupin teman kan ya, kadang sih nanti kasih tau ya ke orang tua nelfon gitu, bilangnya di rumah lu apa gimana, kan daripada dia berantem sama orang tuanya gitu kan, ya udah mending kita ya nggak apa-apa lah bohong gitu. Kalau menurut aku sendiri sih itu balik lagi ke niat awal kita gitu ya. Kalau misalkan kayak dulu pernah nih punya teman yang lagi musuhan nih, dua-duanya dulu teman dekat dia. Cuman gimana caranya aku bisa menyatukan mereka. Jadi aku dengar dari yang satu, terus yang dengar yang kedua, padahal dua-duanya saling menjelekkan gitu. Tapi karena mau menyatukan ya udah, jadi bohong aja gitu. Jadi kita harus pandai manipulatif jadi orang. Udah bohong demi kebaikan karena alasan tertentu gitu dia berbohong. Nah, tapi tetap berbohong sih. Jadi dosa, tapi demi kebaikan. Baik itu dapat pahala, tapi bohong itu dosa. Gimana dong? Udahlah. Kalau menurut aku mah nggak cocok sih kalau berbohong. Ya, kenapa tuh? Karena pasti dapat dosa lah. Ya. Itu sih kayak balik lagi ke persepsi orang juga ya, karena kan kayak kita berbohong demi kebaikan ada tujuannya juga kan. Balik lagi ke tujuannya, misalkan tujuannya untuk menghibur orang, itu kan faktanya kita berbohong untuk kebaikan orang juga gitu. Jadi itu sih sah-sah saja selagi demi menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain juga. Oke. Mungkin gimana ya? Ya mungkin kan orang kan punya pemikiran masing-masing, itu situasi masing-masing kan. Jadi kalau misalkan demi kebaikan mah ya udah gak apa-apa kan, pasti ada alasannya kan, orang ngebohong juga kalau demi kebaikan mah gitu. Kalau kita paham situasinya mah pasti bener ngelakuin yang sama kayak yang dia lakuin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dalam Islam, setiap manusia telah diberikan anugerah yaitu lisan dan juga mulut dalam setiap insan manusia. Maka pada tataran sosial tentu seringkali manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Apalagi sekarang anak muda sering ngobrol dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan guru atau dosennya. Maka dalam Islam, lisan ini perlu dijaga, jangan sampai lisan ini banyak keluar kata-kata yang dilarang dalam Islam. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam yaitu adalah berbohong. Nah, berbohong ini kaitannya dengan ucapan dan lisan. Makanya Nabi sampai mengatakan bahwasannya tanda orang munafik salah satunya adalah idza hadatsa kadzaba, yaitu ketika ia berbicara maka ia berbohong. Maka jangan sampai, harusnya muslim sejati yaitu menjaga agar setiap lisan dan juga ucapan kita yang keluar bukan kata-kata bohong, akan tetapi kata-kata yang jujur. Oleh karena itu betul Nabi menyampaikan bahwasannya bohong ini akan menjadi candu bagi kita. Mengapa menjadi candu? Biasanya orang berbohong satu kali, maka akan berbohong yang kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan keempat kalinya. Maka jangan sampai orang berbohong sekali, karena orang yang berbohong akan kecanduan berbohong lagi dan juga lagi. Nah, adapun ternyata ada sebuah pengecualian. Nabi pernah menyampaikan bahwasannya berbohong dalam Islam itu boleh dalam 3 kondisi. Nah, yang pertama, dalam Islam berbohong boleh ketika mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Jadi menjadi juru damai. Menjadi juru damai antara dua orang yang sedang berseteru, maka boleh kita berbohong kepada keduanya. Lalu yang kedua, berbohong dalam Islam yang diperbolehkan yaitu ketika peperangan. Maka ketika kita sedang berperang, jihad fisabilillah, tidak mungkin kita menyertai atau juga mengatakan kepada musuh tentang strategi kita. Maka kita boleh untuk berbohong kepada musuh kita. Dan yang terakhir, berbohong dalam Islam yang diperbolehkan yaitu adalah berbohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Maka contohnya ketika masakan si istri disidangkan kepada suami, maka suami boleh untuk menyenangkan hati istri berbohong bahwasannya makanannya sangat lezat dan enak. Makanya selain dari 3 ini, maka perlu diketahui bahwasannya pada dasarnya berbohong itu tidak boleh, berbohong itu dilarang kecuali dalam 3 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama menjadi juru damai antara dua orang yang berseteru, yang kedua adalah yaitu ketika peperangan, dan yang ketiga adalah ketika suami berbohong kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Selain dari itu, maka tidak boleh kita berbohong apapun alasannya, apapun kebaikan-kebaikannya. Oke guys, jadi itu jawaban dan juga reaction dari Ustadz tentang bohong. Nah, kira-kira ada apa lagi ya? Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Semua masalah ada solusinya. Nggak mau mepet-mepet? Tinggal pencet-pencet. Wow. Perut keloncongan? Tinggal acungin tangan. Wow. Pusing sakit kepala? Minum Oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oskadon Pancen, oh yeah! Tahu bulat. Mas, beli rendang setengah kilo ya. Oke. Isi pulsa ya. Pesan TV flat screen bisa? Oke. Mau jadi sambilan atau kerja tetap? Ini semua bisa jadi agen Bukalapak. Dapatkan hingga jutaan rupiah setiap minggunya. Daftar jadi agen Bukalapak sekarang. Iridologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo
cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis cekrek upload. Kalau misalkan yang buat topik sih enggak. Oh, tapi pernah ya? Pernah. Biasanya kan teman-teman tiba-tiba, lu tahu nggak sih? Nah, itu kan kalau dibuat itu. Oh iya. Aku gibah itu tergantung orang yang dekat aku. Pernah. Jadi gimana Bang? Oh, berarti pernah. 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 Enak banget. Lu cobain, Bro. Susah. Kalau dianalogikan kayak gitu sebenarnya jijik gitu ya. Cuman baik lagi gimana kita juga gitu, karena suatu kita juga makhluk sosial gitu ya, nggak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi sama orang gitu. Cuman kalau misalkan lingkungan atau orang-orangnya toksik, ya kita juga pasti ke bawah gitu. Bahkan yang tadinya kita kepancing, jadi kita juga mau mancing gitu pasti sih. Pahit ya? Crunchy, crunchy. Pahit tapi crunchy. Melty apa? Nah, udah sama melty. Terus Biasa aja sih. biasa aja sih. Awalnya sih sebenarnya biasa aja, cuma karena ini tuh konteksnya karena kita ngedibahas emang faktanya seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah, aku ngerasa kedepannya juga nggak masalah gitu, nggak ada masalah yang gimana gitu. Kalau tuh ibahin orang mah kayak gimana ya? Kan awalnya suka ada yang mancing, tapi semakin itu tuh semakin kayak asik aja gitu. Oh, lebih enak ya. Bisa aja sih, asalkan jauhin aja teman-teman yang suka bilang, lu tahu nggak sih? Berarti harus dijauhin ya teman-teman. Ya jauhin aja lah, walaupun enak. Bisa. Caranya diem, diem di rumah, nggak berinteraksi. Tapi sebenarnya bisa. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau untuk gibah, kayaknya sealim-alimnya orang, sedikit-sedikit pasti ada lah gibah. Tapi langsung ingat kalau orang alim mah, oh iya, udah jangan ngomongin, tapi pasti kan. Padahal kita tuh udah ngomongin gitu, sebenarnya asik gitu. Cuman ya, udahlah kayak gitu. Oke. Bisa. Semua itu bisa dilakukan di dunia ini. Berarti bisa ya? Bisa. Hidup kamu sendiri aja. Kamu nanti juga nggak bakal ngegibahin, kamu sendiri aja udah. Oke, kayak itu. Bisa sih. Gimana caranya? Caranya jangan 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 ngomong. Ini apa? Jangan gibah-gibah deh. Ya, ini lah. Bisa aja, asal lingkungannya juga benar gitu. Baik lagi kalau misalkan lingkungan kita nggak benar dan terus-terusan ada yang gibah, pasti akan selalu gibah gitu. Tapi pasti bisa selagi kita mampu untuk mengubah itu semua gitu. Next. Kalau nggak ada yang mancing mah bisa, cuman pasti ada seseorang kayak mancing-mancing gitu loh. Terus kadang kalau kitanya nahan diri kayaknya bisa deh, tapi kalau lama-lama dalam satu kumpulan gitu ada yang mancing, kitanya nggak berhenti, misalnya nggak beranjak dari tempat, pasti gak bisa sih katamu kalau ruang lingkupnya tetap masih seperti itu. Oke. Adapun masalah yang menjadi problem anak muda pada saat ini, yaitu ketika anak muda seringkali nongkrong-nongkrong, bertemu di kafe, bertemu di rumah si A, bertemu di rumah si B, maka seringkali orang itu berbicara antara satu dengan yang lainnya. Maka salah satu yang Nabi ajarkan
Ketika manusia dengan manusia, teman dengan teman, seringkali nongkrong di jalanan, nongkrong di kafe-kafe, ada satu rambu-rambu yang Nabi sampaikan. Ada satu hadis menarik, Nabi menyampaikan, iyakum wal julus fit turuqoh. Nabi mengatakan, jauhilah oleh kamu nongkrong-nongkrong, jauhilah oleh kamu berdiri di jalan-jalanan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa menghindarkan dan meninggalkan nongkrong-nongkrong ini, karena ini sudah menjadi kebiasaan saya. Maka Nabi tidak mengharamkan, Nabi tidak melarang, akan tetapi Nabi menyampaikan adalah, jagalah hak-hak jalan. Maka salah satu hak-hak jalan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai mencederai hak-hak manusia yang lainnya. Dan salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan untuk mencederai hak jalan yaitu dengan tidak boleh menyakiti hati teman kita sendiri. Salah satu contohnya yaitu dengan membicarakan keburukan orang lain, yaitu adalah ghibah. Jangan sampai nongkrongnya kita, berkumpulnya kita dengan teman-teman di kampus dan lain sebagainya, justru malah membicarakan sesuatu yang dilarang, yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran bahwasannya orang yang membicarakan keburukan orang lain seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri? Maka bagaimana rasanya ketika orang memakan daging saudaranya sendiri? Tentu bangkai saja untuk hewan itu tidak enak rasanya, apalagi manusia, bangkainya kita makan. Maka ini menjadi sebuah permisalan bagi kita, jangan sampai mudah untuk membicarakan keburukan orang lain. Catat bahwa ada sesuatu ghibah yang diperbolehkan, yaitu ghibah atau keburukan yang sudah betul emang sudah terjadi keburukannya. Contoh, ketika seorang pencuri sudah diketahui bahwa ia telah mencuri, maka tidak apa-apa membicarakan pencuri tersebut. Maka yang tidak boleh dalam Islam adalah zon, yaitu sangkaan yang belum tentu faktanya, belum tentu kejadiannya, kita membicarakan keburukan orang tersebut. Maka inilah yang tidak boleh dalam Islam, hanya sekedar sangkaan lalu membicarakan kepada orang lain tentang keburukan-keburukan orang tersebut. Bukankah dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Lahab? Al-Lahab itu membicarakan keburukan seorang yang bernama Abu Lahab. Akan tetapi justru itu diperbolehkan dalam Islam karena sudah pasti dan sudah terjadi keburukan Abu Lahab itu sudah terjadi. Maka tentu yang menjadi catatan bagi kita semua, jangan sampai belum ada faktanya, belum ada kejadiannya, kita malah langsung suuzon, lalu kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain kepada teman-teman kita. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo, semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago, ambil HP say, tinggal nego sampai cincai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai hokai. Saudara-saudara, jangan menyerah. Hari itu akan datang. Dia akan datang. Iritologi nomor 018. Prabu! Oh, thank you, my God. Rabu, oh amazing. Rabu rawit, Rabu wajib irit dari Axis. Ya Prabu, paket internet Axis, diskonnya amazing. Irit itu Axis. Wah. Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya.
Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Nah, tadi udah tuh soal gibah. Gimana nih teman-teman, masih suka gibah gak? Kalau misalkan masih, gak boleh lagi ya. Nah, apalagi nih selanjutnya? Kira-kira yang lebih menarik nih, pasti ada. Kalian pasti lebih suka. Oke? Next! Oh, pertama kali pacaran, ya gitu sih SD, cinta-cinta monyet itu yang kayak kamu tahu nggak gitu. Padahal kayak kok kamu tahu nggak sih, kayak kamu gitu doang sih SD, paling pulang bareng gitu naik angkot. Kan SD belum bawa motor, masih naik angkot. Ya gitu sih. Pacaran pertama kali itu waktu SD kelas 5. Jadi dulu tuh aku punya teman gitu ya, 2 teman dekat. Nah, 2 teman dekat itu kebetulan mantannya sama gitu. Nah, giliran aku yang belum nih gitu. Gimana biar kita kelihatan makin ya teman dekat gitu ya. Ya udah beres si ceweknya udah beres sama yang teman ke-1 teman kedua. Giliran aku jadi pacarnya itu bergilir gitu. Ya bergilir. Iyalah itu zaman dulu lah kelas 6. Pacaran apa suka sama orang? Pacaran. Beberapa tahun belakangan lah. Terus tipis-tipis. Gimana? Ya dia itu sosoknya buat menarik mata aja dulu gitu. Jadi menurut mata menarik, suka, dari suka cinta nembak dah. Langsung aja. Kalau aku udah lupa, berarti udah gak pernah pacaran? Ya, mantap. SMA. Oh, SMA? Gimana tuh ceritain? Jadi itu tuh awalnya aku pokoknya ada teman SMP ngenalin. Terus dia bilang, teman SMP aku tuh bilang suka sama aku lah bla bla bla. 2 mingguan kenal, pacaran. Udah setelah itu ya udah. Nggak lama kok. Sebentar. Intinya ya udahlah gitu. SMP. Ceritain. Itu mah kayak gimana ya? Itu mah kayak ketahuan gak sih? Waktu SMP mah kayak anak remaja, kayak baru dari SD, maksudnya dari anak-anak remaja gitu, kayak cinta monyet kali ya, kayak biasa aja. Maksudnya bukan kayak anak remaja kayak baru ngalamin pertama cinta gitu. Enggak sih, kalau misalkan sebenarnya itu tergantung persepsi kalau menurut gua mah, karena ada orang yang dia punya teman banyak, akhirnya nggak ada pacar pun dia bahagia. Ada juga orang yang nggak punya teman terus punya pacar doang, terus akhirnya kalau ketika nggak punya pacar kayak hidupnya nggak ada gairah banget gitu. Tapi kalau menurut gue sih bisa lah hidup nggak ada pacar juga, masih ada orang tua. Sebenarnya bahagia nggak bahagia sih senang aja kan butuh pasangan gitu. Tapi kalau nggak pacaran juga sebenarnya kita lebih enak gitu, lebih freedom gitu, lebih bebas, lebih bisa kemana-mana lah gitu, berinteraksi, main kemana kek lah, kayak gitu. Karena bahagia itu kita ciptakan sendiri, dan pacaran apa? Selain pacaran bisalah kita bahagia. Tidak harus pacaran, kebahagiaan itu dibentuk. Kalau menurut aku mah kalau nggak pacaran bahagia juga, kalau nggak pacaran juga bahagia. Jadi biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja. Tidak. Sekarang udah istilahnya hampir ya mungkin itu 6 tahun belakangan ini nggak pacaran, aman-aman aja. Terus karena maksudnya teh aku merasakan bahagia, maksudnya akhir-akhir ini merasakan bahagia dengan ketika aku melakukan aktivitas yang membuat diri aku bahagia. Bagus. Enggak. Sendiri juga sebenarnya bahagia, malah kan kalau punya pacar kan lebih ribet kan? Iya. Serius. Berarti
Kalau punya pacar kan kayak ngeluangin waktu juga bareng sama orang lain, kalau ribet aja. Sebenarnya sendiri itu mah alasan aja sih kalau pacaran bahagia mah. Sebenarnya sendiri juga lebih bahagia sebenarnya. Pacaran syar'i ya. Gimana itu maksudnya pacaran yang pakai kopean? Gimana sih? Menutup aurat lah. Oh, tapi kalau pacaran syar'i gimana ya, kayak kan namanya pacaran, kan pacaran juga. Oh mungkin pacaran syar'i itu yang kayak pacarannya tuh kajian. Ya. Oh, yang apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua mah pacaran tuh nggak masalah sih, yang penting tetap tahu batasan, tetap tahu ke arah mana nih, apa yang nggak boleh tuh tetap tahu gitu. Sama paling kayak tadi ya pacaran dibawa ke hal yang positif, misalkan belajar bareng. Iya. Udah gitu kemana? Gitu lah. Oke. Terus sih gue jarang pacaran sebenarnya. Ya itu mah cuman istilah aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dia betul sih, kalau misalkan mau pacaran ya udah pacaran aja, nggak usah nempel-nempelin kata syar'i gitu. Kalau mau pacaran syar'i nggak ada sih, cuman ya karena udah kekinian jadi dipelintirkan aja pacaran syar'i biar kelihatannya makin wah gitu, makin masya Allah gitu, ini ahli gitu. Oke. Bullshit. Pacaran syar'i itu bullshit. Pacaran aja, nggak usah cari syar'i. Ya udah, pacaran tetap pacaran. Syar'i itu hanya kedok. Jadi ya udah, pacaran sama dengan pacaran. Pacaran itu apa? Nggak tahu. Oh, udah, yang penting lah seperti itu. Kalau menurut aku mah gimana ya? Masih bingung sih kalau pacaran tentang syar'i gitu. Jadi bingung ya? Iya masih bingung ya. Ya itu mah kedok doang lah. Masalahnya pacaran syar'i, ya ujung-ujungnya juga kan intinya sama-sama pacaran, intinya sama-sama pegangan tangan, intinya sama-sama konteksnya pacaran, melakukan zina segala macam. Ya itu mah hanya kedok dari mereka yang merasa kayak nggak mau dibilang pacaran, nggak mau dibilang, istilahnya kan ada tujuan ya tujuannya kan, kalaupun tujuan akhirnya menikah, tapi ya kenapa nggak langsung nikah aja gitu. Itu mah kayak ini gak sih? Sebenarnya aku gak setuju, kayak kalau misalkan mau pacaran ya udah pacaran aja, nggak usah ngelibatin kata dalam agama, kayak ya udah ini kan tetap dosa kan jatuhnya pacaran syar'i gitu. Maksudnya sebelum nikah, kalau misalkan udah nikah mah kan nggak apa-apa, cuman kalau sebelum nikah mah kalau mau pacaran ya udah kayak gak usah beralasan dengan kayak syar'i gitu kan. Suka ada orang yang bilang kayak gini, aku mah nggak pacaran tapi apa sih cuman chat doang, kan itu tetap termasuk ini gak sih, zina juga kan, kayak chat terus gak pegangan tangan tapi sering ketemu. Sekarangnya kayak ini, sekarang mah ini prewed yang kayak bisa kan prewed sebelum nikah tapi nggak pegangan tangan, tapi kan tetep kan itu termasuk zina gak sih, kayak tatapan gitu termasuk kan. Kalau misalkan berduanya ketemu tapi kalau masing-masing kan enggak. Aku mah kayak gak setuju aja sih. Si Komeng mana? Kata Tessa lagi ada urusan. Oh, jangan khawatir. Komeng sudah saya atur. Gitar MX canggih bener. Hati-hati, Mang. MX bukan bebek biasa. Saudara-saudara, pada kesempatan emas ini, saya sebagai pemimpin tertinggi Desa Cibebek dengan ini menyatakan bahwa jembatan ini resmi saya buka. Si Komeng makin payah saja. Oke, terima kasih. Oke. Baik.
Islam sudah disebutkan bahwasannya manusia memiliki ikatan emosional. Salah satunya adalah cinta. Nah, cinta di dalam Islam tidak terbatas, atau dalam artian justru cinta dalam Islam perlu diwadahi, perlu disalurkan pada yang diridhoi oleh Allah. Maka dari itu sebetulnya cinta bukan barang sekarang. Cinta bukan sesuatu pada saat peradaban sekarang, akan tetapi cinta adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, yaitu pada saat Adam kesepian tanpa Hawa. Makanya Allah menciptakan Hawa ketika Adam tertidur dalam oleh tulang rusuknya. Maka diambillah sari-sari tulang rusuk itu, lalu muncullah Hawa. Untuk apa? Dalam Al-Quran disebutkan litaskunu ilaiha, untuk menenangkan hati. Bukankah Allah sudah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa? Ternyata dalam naluri manusia sudah ada rasa cinta terhadap wanita-wanita ataupun wanita kepada pria. Maka ini sedang menunjukkan bahwasannya cinta di dalam Islam diperbolehkan, asalkan yaitu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta bisa menjadi madu, cinta bisa menjadi racun. Cinta menjadi madu ketika disalurkan dan ditempatkan pada apa yang Allah sukai. Justru cinta akan menjadi racun ketika ditempatkan dan disalurkan bukan kepada tempat yang Allah sukai. Maka dalam Islam tempat terbaik, saluran terbaik untuk menyalurkan hasrat cinta adalah pernikahan. Maka selain dalam itu, bahwasannya itulah tempat-tempat dan saluran-saluran cinta yang akan menyebabkan pada hal-hal yang diharamkan dan yang tidak disukai oleh Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni? Ini menunjukkan bahwasannya cinta kepada Allah harus sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai keinginan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pacaran syar'i dalam Islam adalah pacaran yang menumbuhkan rasa cinta dalam wadah dan saluran yang namanya pernikahan. Makanya alangkah lebih baiknya, alangkah lebih afdolnya ketika orang menyalurkan cintanya pada Allah yang telah menentukan tempat dan salurannya, yaitu adalah akad pernikahan. Siapa nih yang masih pacaran? Kalian harus hati-hati ya. Gak kerasa, waktu kita cuma sebentar, udah mau beres aja nih. Kalau misalkan kalian suka, bisa like, comment, and subscribe ya. Aku, Fanny, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.